Jaluk Tumbal. 30 tahun yang lalu Agiman suami Bibi Maun merantau ke kota. Mereka memutuskan untuk membuka rumah makan sederhana dari hasil menjual ladang. Tapi sayangnya usaha mereka hanya berjalan beberapa waktu saja. Usaha itu tak berjalan lancar karena lebih besar pasak dari tiang. Hidup di kota itu tidak semudah tinggal di desa. Apa-apa harus dibeli. Tingginya tingkat persaingan saat hidup di kota membuat lelaki berusia hampir kepala 3 itu tak punya pilihan. Ia terpaksa hampir mengaku kalah karena setelah 2 tahun merintis usaha restoran dirinya malah merugi dan akhirnya jatuh bangkrut tak berapa lama. Kebutuhan mereka semua bergantung dari sana. Saat itu dia sudah betul-betul putus asa karena tak memiliki modal lagi untuk melanjutkan usaha mereka. Utang mereka sudah menumpuk sekeliling pinggang. Bila tak sanggup melunasi bank akan menyita tempat usaha mereka. Itulah jahatnya riba. Lagi pula Wagiman tak ingin menyerah, mengaminkan ucapan kedua orang tua istrinya begitu saja. Ia akan membuktikan bisa sukses. Itulah kadang lidah tak bertulang bisa membekas pada pendengarnya. Kamu itu gak usah neko-neko. Kalau sudah ditakdirkan melarat ya melarat saja. Bok mantep di desa garap ladang. Itulah ucap yang membuat Wagiman muda terpacu menghalalkan segala cara untuk meraih kekayaan dengan cara instan. Atas desakan ekonomi Wagiman menerima tawaran Parno sahabat karibnya yang lebih dulu sukses ngalap nyegik di salah satu tempat negeri antah berantah. Wagiman muda terobsesi ingin hidup kaya raya. Saat itu usianya baru menginjak 28 tahun sedang istrinya baru menginjak usia 25 tahun. Udah tuh. Gak usah banyak pikir lihat aku sekarang. Ia menunjuk kendaraan yang ia tunggangi. Gila. Aku mau banget mas kayak kamu. Ucapnya berapi-api. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Sampean rundingan dulu mas dengan orang rumah. Emang syaratnya apa? Wagimin bertanya dengan lelaki bertubuh gempal itu. Jaluk tumbal. Ia berucap dengan nada setengah berbisik. Wajah Wagiman berubah pucat pasi, tubuhnya gemetar mendengar kata tumbal. Tumbal berarti menyerahkan seseorang sebagai mahar nyegiknya. Tapi itulah manusia, rasa serakah mengalahkan takut akan buah perbuatannya. Malam itu juga ia pulang ke tempat persembunyian mereka bersama Parno. Bu, Bapak tahu cara melunasi hutang-hutang kita? Ucapnya berapi-api. Wajah wanita itu langsung berseri-seri. Ia berpikir jika Parno akan membantu dengan tulus. Murti berdiri dari tempat duduknya mendekat ke arah dua lelaki sebaya itu. Makasih Kang Mas. Ucapnya dengan tulus sambil mencium tangan Parno. Parno bergidik ngeri maklumlah dia alergi dengan wanita semenjak istrinya ketahuan selingkuh. Ia lebih memilih menjalin hubungan dengan Tino supirnya ketimbang dengan wanita. Rasa trauma yang mendalam membuat Parno lebih doyan septic tank. Bukan aku yang nolong kalian. Tapi si Mbah Juru Kunci di Gunung Keramat Jati sana. Ia menunjuk ke sebuah arah. Mata Murti terbelalak. Gak sudi aku nyegik? Ucapnya sambil membanting daun pintu kamar. Entah apa yang dibisikkan Wagiman pada istrinya. Tak lama ia membuka daun pintu setengah langsung meraih selendang lalu mengikuti langkah suaminya. Ayo kita ke sana. Parno tampak kebingungan semudah itu ia meluluhkan hati wanitanya padahal selama ini ia memanjakan istrinya dengan harta berlimpah tapi wanita jalang itu malah memilih Misno tukang kebunnya. Harta bukanlah segalanya. Tapi tanpa harta bisa membuat runyam. Sepanjang perjalanan terlihat gedung-gedung tinggi ingin mencakar langit. Bau asap dari cerobong pabrik-pabrik terkenal membuat hawa udara bertambah sumpek. Makin malam geliat kehidupan semakin nyata. Semua membaur antara manusia dan mereka yang tak kasat mata. Kemacetan ibu kota perlahan berganti dengan susana desa setelah setengah hari berjalan. Hawa dingin menusuk tulang sumsum saking dinginnya Parno mematikan AC kendaraannya. Tempat yang mereka tuju memang masih banyak pepohonan yang rindang. Bahkan gemericik aliran anak sungai bisa terdengar jelas. Sesekali Murti menepuk-nepuk boyoknya yang mulai pegal. Masih lama? Ia mulai rewel sambil mengunyah roti kering di dalam tas kresek yang ia bawa maklumlah wanita itu sedang hamil. Dia tak tahan jika tak menyumpal mulutnya walau dengan sekeping roti kering. Bu gak usah bawel. Wagiman yang sebenarnya juga gelisah. Ia ingin buang air kecil. Sabar sebentar lagi sampai.
Parno coba menenangkan kedua suami istri itu. Sampai di sebuah rumah perpagar pondok bambu dan pohon kemuning. Suasana agak sunyi karena tempat itu memang jauh dari pemukiman terletak di tengah-tengah hutan lindung. Seorang lelaki yang sebenarnya sudah lanjut usia menyambut kedatangan mereka dengan ramah. Ngadimun nama lelaki itu, ia menunggui tempat secara turun-temurun. Umurnya sudah hampir 1 abad kurang 10 tahun. Usianya memang sudah lanjut, tapi coba kau lihat, tak ada tanda-tanda penuaan pada wajah dan tubuhnya. Sesaat Murti berdecak kagum. Wanita bertubuh sintal itu menelan air liur. Seumur hidup dia tak pernah melihat lelaki setampan dan segagah itu. Kulitnya kemerah-merahan, hidung bangir, tinggi proporsional, dada bidangnya dan tangan kekarnya begitu kekar, mampu meremukan lawan yang ingin uji nyali keperkasaan. Seolah-olah lelaki sepuh itu bisa menghentikan waktu dan meminum begitu banyak cairan borak, formalin agar terlihat awet muda selalu. Bu Eling. Wagiman menyubit legan istrinya. Seketika rasa kagum wanita itu buyar. Pai Jo membisikkan sesuatu dengan hati-hati sambil merundukkan pandangan ke arah lantai. Niki embah. Kanca kulo jaluk tulong. Lelaki itu mengulum senyuman, dia seolah mengerti apa yang harus dilakukan. Sebelum membawa sepasang suami istri itu ke sebuah lereng gunung untuk bersemedi, lelaki tua itu melontarkan sebuah pertanyaan. Yang kalian mau menjual itu apa? Jual nyawa keturunan, keluarga sendiri, bayi, musuh atau diri kalian sendiri? Kedua suami istri itu berpandang-pandangan. Tak memahami maksud lelaki tersebut. Jual nyawa itu artinya mereka menjual nyawa mereka sebagai pertukarannya, jual keluarga, keturunan artinya keluarga mereka sebagai pertukarannya, jual bayi-bayi siapa yang dikorbankan? Jual musuh mereka tak punya musuh. Lelaki itu berdiri membuka mata batin mereka, memperlihatkan apa saja imbalan dari semua itu. Jual nyawa sendiri, masa kontrak berlaku 30 tahun berjalan dari awal perjanjian, mereka boleh mempergunakan harta sekehendaknya, makin sedikit masa kontrak maka makin menjadi milionerlah mereka. Jual keturunan, mereka akan kaya raya tapi tak memiliki keturunan yang waras. Dari segi fisik mereka boleh hidup dan tumbuh bersama, harta akan terus mengalir jika ada yang akan bisa dititahkan untuk sambung nyegik. Jual janin, sang wanita akan menyusui anak iblis. Dia akan mengambil setiap uang orang dalam nominal tertentu sesuai perintah tuannya. Resikonya jika ada yang paham mereka akan dikerjai balik. Misalnya peliharaan mereka tertangkap maka otomatis orang akan tahu siapa pemiliknya. Jual musuh, masa kontraknya tak begitu lama tapi bisa jadi milioner juga, sayangnya mereka tak boleh menikmati makan enak bersama orang lain, harus berpura-pura susah karena jual nyawa orang lain dinilai tak begitu tinggi harganya. Wagiman mengampit tangan Murti. Tapi masing-masing punya pendapat sendiri-sendiri. Rupanya sikap tamak merasuki sepasang suami istri itu. Terbacalah sudah gemerlap harta yang berlimpah membekukan hati nurani mereka. Aku jual keturunanku. Wagiman berujar dengan berapi-api di dalam hati. Sambil tersenyum simpul ke arah Murti yang sedang mengelus perutnya yang mulai membusung. Enak saja. Kau tidak mengandung, seenaknya menjual anakku. Rupanya pertengkaran dalam bahasa kalbu tak dapat dielakkan. Sudah stop. Kalian bikin malu saja. Parno berteriak sangat kesal. Ia rupanya bisa membaca isi hati mereka berdua. Kedua suami istri itu duduk saling membelakangi punggung. Sementara Mbah Ngadimun tersenyum puas, ia tahu pasti hal itu akan terjadi. Sudah-sudah. Kalian bisa menjual 2 kehidupan sekaligus jika si Mbah mengizinkan. Wagiman dan Murti terperangah tak percaya. Tenane Mbah. Suara mereka serampak. Lelaki itu menyunggingkan senyuman. Atas petunjuk juru kunci itu mereka disarankan untuk bertapa di bawah aliran sungai deras anak kaki Gunung Merapi. Malam Jumat Kliwon mereka mulai menjalani ritual ngelaku atas petunjuk kuncen itu. Suasana begitu hening, mencekam. Sesekali terdengar gemuruh air dan angin menjadi satu. Ada beberapa orang yang juga ikut ngelaku. Ingat, apapun yang kalian temui pertama kali, kalian harus menurutin keinginannya. Kalau tidak kita akan memulai dari awal lagi. Sepasang suami istri itu mengangguk tanda mengerti. Wagiman dititahkan bertelanjang dada duduk di antara derasnya aliran anak sungai yang begitu dingin. Murti mengenakan jarik sebagai penutup dadanya. Ia diminta duduk bersimpuh di antara 2 kaki suaminya.
Selang beberapa jam Wagiman merasa jari jemarinya mulai terasa baal, sedangkan Murti merasa ada yang membelai-belai perut buncitnya. Pejamkan mata kalian. Bacalah mantra ini. Perintahnya sambil membakar lagi sebatang dupa. Salamun jagat kasugihan, terap-terap danyang sabuono, siro podo tumeko, terap-terap danyang kang embau rekso deso kuto, nama daerah, siro podo ewang-ewangono, aku anak turune Prabu Aji Soko bukano pelawangan rejekiku, tumekano sadang panganku, terap-terap embuko mengoka sugihanku den ewang-ewangi danyang kang rumekso tanah Jowo. SRRR. Begitulah kira-kira angin itu mengitari tubuh sepasang suami istri yang ingin ngelaku nyegik. Mereka mulai berurusan dengan yang tak terlihat. Emak protes pada narasumber masa cuman gitu doang gak ada serem-seremnya. Embe Warino tertawa terkekeh-kekeh. Memang gak ada yang serem. Yang serem itu manusia bermuka dua. Ucapnya penuh kesenangan. Tapi saat kejadian itu bisa membuat lelaki bermata belok itu tengah menggigil. Dia hampir saja pingsan, yang muncul adalah siluman jadi-jadian tepatnya. Dia menyerupai seekor kuda. Kendati sudah berganti fisik berupa hewan, tetap saja bentuknya tidak pada umumnya, fisiknya begitu besar seakan menyentuh langit. Suara yang serak memekakan daun telinga, bau amis yang menyeruak keluar dari sela-sela gigi-giginya. Seketika Murti dan Wagiman membuka mata lebar-lebar. Rasa takut mereka seketika sirna. Nuwun sewu. Ucap mereka terbata-bata. Kalian mau apa datang kemari? Ini embah kami ini sudah keep di hidup melarat. Tolong bantu. Wagiman berujar dengan nada gemetar. Baiklah, apa yang akan kalian ngalaku buat tumbalnya? Ha. Tawanya membahana. Wagiman dengan refleks berujar. Nyawa anak kulo embe. Siluman itu menatap perut buncit Murti. Wanita itu menangis ketakutan. Baiklah pulanglah kalian. Wagiman langsung memeluk tubuh istrinya. Setelah ritual itu Wagiman berujar. Kenapa gak dari dulu kita nyegik buang ora angel? Ucapnya menyepelekan ritual ngelaku nyegik itu. Ya jelas mereka gak takut, wong sudah betul-betul bertekad bulat. Ibaratnya hujan badai tetap aja nekat meneruskan niatnya. Kayak laki emak tuh. Ngaku duda biar dapat janda. Tuman. Curcol dah. Parno hanya tersenyum simpul. Gayamu. Engkau kita lihat apa kalian kuat ngeleku kenyataan. Ia bergumam dalam hati. Memang efek nyegik tak terlihat manusia biasa, tapi andai bisa melihat dampaknya akan banyak orang yang mengurungkan niatnya. Hidup ini hanya sementara kawan, paling banter umur kita cuman 100 tahun, itu pun kalau hidup menyusahkan orang. Beberapa bulan kemudian Murti melahirkan seorang anak laki-laki. Ia begitu lucu dan sehat. Suatu malam saat tertidur pulas Murti merasa berada antara alam mimpi dan sadar. Ia didatangi seorang kakek-kakek tua. Kakek tua itu mengelus-elus kepala putranya. Toh. Dia menghentakkan tongkatnya kayunya ke atas lantai. Tak lama ia menyasap ubun-ubun anak tersebut sambil menyeringai menampakkan gigi-giginya yang mulai menghitam. Murti menceritakan hal itu pada suaminya. Pak, apa ini ada hubungan dengan perjanjian nyegik kita? Murti berujar penuh ketakutan. Bagaimanapun ia tak ikhlas jika harus berpisah dari anaknya. Ah Bu, itu kan cuman bunga tidur aja. Jangan terlalu membesar-besarkan. Anakmu buktinya sehat-sehat saja. Tapi tepat di usianya 1 tahun Alan putra mereka terkena panas tinggi. Ia terkena step dan kejang-kejang. Suhu tubuhnya sampai 42 derajat yang mengakibatkan kerusakan otak permanen. Murti bersedih, tapi mereka bersyukur putranya masih hidup. Usaha mereka langsung maju pesat. Dalam kurun 1 tahun itu mereka bisa memiliki lebih dari 3 cabang resto di setiap kota. Sampai saat ini kekayaan mereka terus bertambah. Selang 3 tahun kemudian Murti kembali hamil. Ia melahirkan seorang anak perempuan dengan selamat juga. Tapi lagi-lagi kejadian aneh kembali terulang. Pada siang itu saat berlibur, ia melihat seorang lelaki tua berwajah penuh belatung dan darah yang sudah mengering.
Matanya melotot, ia menyeringai menampakkan gigi-giginya yang runcing. Sebelah tangan mengelus-elus kepala putrinya sambil menyeringai tajam. Ayu Putri tiba-tiba terjatuh dari ketinggian, ia mengalami geger otak. Murti malu punya anak yang tak sempurna. Kemudian ia mengadopsi seorang anak laki-laki yang diakui oleh Wagiman sebagai anak saudaranya di kampung. Murti dengan sukacita merawatnya, lagi dan lagi kejadian aneh terjadi. Lelaki tua yang pernah ia temui beberapa kali itu menghancurkan tongkat yang ia pegang dengan wajah penuh kebahagiaan. Setelah memasuki usia 30 tahun perjanjian mereka. Hingga beberapa tahun kemudian tubuh Arya terkulai lemas, badannya seakan tak memiliki tulang belulang untuk menyangga. Murti merasa kecewa berat, buat apa harta berlimpah jika tak memiliki keturunan yang sehat walafiat. Sampai kedatangan Maun ke kota, laki-laki berdada bidang itu mewarisi kekayaannya karena tak ada yang bisa mengelola. Selesai.